Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Perkenalkan, nama saya Inyoman Wikananda, NPM 23330051659, Program Studi Hukum, Mata Kuliah Hukum Perdata Internasional, Dosen Pengampu, Bapak Ogian Davis Juanda, SH, LLM, CLA, CPARB, CML, CME, CMLC. Di sini saya akan membahas mengenai pernikahan campuran. Perkawinan campuran yaitu perkawinan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan, yang dimana salah satunya berkewarganegaraan Indonesia. Perkawinan campuran semakin banyak terjadi di era globalisasi ini akibat meningkatnya mobilitas manusia antar negara. Dalam konteks hukum perdata internasional, perkawinan ini menimbulkan persoalan mengenai hukum mana yang berlaku, baik dalam hal sahnya perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, hingga status anak dan waris. Setiap negara memiliki ketentuan sendiri terkait syarat dan akibat hukum perkawinan, sehingga dibutuhkan aturan kolisi dan pengaturan khusus untuk melindungi kepentingan para pihak dan menjaga kepastian hukum. Selain itu, perkawinan campuran juga sering berkaitan dengan isu kewarganegaraan ganda, hak waris dan yurisdiksi pengadilan, yang memerlukan pendekatan hukum yang hati-hati dan harmonisasi antar negara. Selanjutnya, pengertian berdasarkan pasal 1 ayat 1 UUP. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Lalu berdasarkan pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan campuran ialah antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Pembahasan selanjutnya mengenai dasar hukum pernikahan campuran. Yang pertama, pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang berisikan perkawinan tersebut dinyatakan sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku di negara tempat perkawinan itu dilangsungkan dan tidak melanggar ketentuan hukum Indonesia bagi WNI. Yang kedua, pasal 83 BW yang berisikan perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri baik antara sesama WNI maupun antara mereka dan lain-lain warga negara adalah sah jikalau dilangsungkan menurut formalitas yang berlaku di negara di mana perkawinan dilangsungkan, dan para mempelai yang merupakan WNI tidak bertindak bertentangan dengan bagian pertama dari bab ini. Yang ketiga yaitu pasal 10 GAR yang berisikan perkawinan campuran yang dilangsungkan di luar Indonesia atau di dalam Indonesia di mana masih terdapat suap praja adalah sah jika dilangsungkan menurut formalitas dari tempat di mana perkawinan dilangsungkan, asal saja tidak ada pihak yang bertindak bertentangan dengan ketentuan atau syarat menurut hukum yang berlaku baginya untuk dapat menikah. Lalu ada beberapa syarat formil dan material. Syarat formil diatur pada bagian-bagian kedua, ketiga, dan keempat bab 4 buku 1 BW, mengatur tentang tata cara dan prosedur formal pelaksanaan perkawinan seperti siapa yang berwenang memberikan izin perkawinan, orang tua, wali, pengadilan. Selanjutnya, dokumen yang harus diserahkan untuk pencatatan perkawinan. Lalu, kemungkinan perkawinan melalui kuasa khusus. Yang berikutnya, pernyataan penerimaan sebagai suami istri di hadapan pegawai catatan sipil, dan larangan upacara keagamaan sebelum perkawinan dicatat. Lalu syarat material pernikahan campuran. Yang pertama itu pasal 83 BW
menunjuk pada ketentuan pasal 27 sampai dengan pasal 49 BW, yaitu yang pertama syarat monogami, yang kedua syarat persetujuan bulat para mempelai atau melarang kawin paksa, yang ketiga umur minimum untuk dapat menikah, yang keempat larangan untuk menikah antara mereka yang mempunyai hubungan kekeluargaan, yang kelima larangan menikah dengan pihak yang telah dinyatakan salah karena overspell menurut keputusan hakim, yang keenam jangka waktu menunggu setelah perceraian. Pembahasan berikutnya mengenai validitas perkawinan. Yang pertama itu validitas material. Asas lex celebrationis adalah validitas material yang dimana perkawinan harus ditetapkan berdasarkan kaidah hukum dari tempat dimana perkawinan dilangsungkan atau diresmikan. Lalu yang berikutnya, asas yang menyatakan suatu perkawinan ditentukan berdasarkan sistem hukum dari tempat masing-masing pihak menjadi warga negara sebelum perkawinan dilangsungkan. Berikutnya, asas yang menyatakan bahwa perkawinan harus ditentukan berdasarkan sistem hukum dari tempat masing-masing pihak berdomisili sebelum perkawinan dilangsungkan. Dan yang terakhir, asas yang menyatakan bahwa perkawinan harus ditentukan berdasarkan sistem hukum dari tempat dilangsungkannya perkawinan locus celebrationis tanpa mengabaikan persyaratan perkawinan yang berlaku di dalam sistem hukum para pihak sebelum perkawinan dilangsungkan. Hal tersebut sesuai dengan pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Lalu yang kedua, validitas formil. Validitas formil perkawinan pada umumnya berdasarkan pada asas locus regit actum diterima sebagai asas bahwa validitas formal suatu perkawinan ditentukan berdasarkan asas lex loci celebrationis. Lalu sistem hukum perkawinan campuran. Yang pertama, sistem hukum tempat perkawinan diresmikan atau lex loci celebrationis. Yang kedua, sistem hukum dari tempat suami istri bersama-sama menjadi warga negara setelah atau perkawinan sampai perkawinan. Lalu sistem hukum dari tempat suami istri berkediaman tetap bersama setelah perkawinan atau joint residence, atau tempat suami istri berdomisili tetap setelah perkawinan. Pembahasan selanjutnya mengenai kewarganegaraan. Mengenai kewarganegaraan, apabila WNA menikah dengan WNI, maka kewarganegaraannya tetap. Contohnya, jika suami adalah WNA dan WNA yang tinggal di Jepang, sedangkan istri WNI, namun mereka melangsungkan pernikahan di Indonesia dan menetap di Indonesia, maka kewarganegaraan suami tetap WNA, yaitu berkewarganegaraan Jepang. Jadi, pernikahan tidak otomatis mengubah kewarganegaraan. WNA harus mengajukan permohonan dan memenuhi syarat jika ingin menjadi WNI. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang 12 tahun 2006 pasal 9 dan pasal 26. Jika menyangkut dengan kewarganegaraan anaknya yang berasal dari pernikahan WNA dan WNI atau pernikahan campuran, meskipun anak tersebut lahir di luar Indonesia, anak tersebut memiliki kewarganegaraan ganda terbatas selama 18 tahun. Jika ia sudah 18 tahun, anak tersebut dapat memilih kewarganegaraannya sendiri. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Namun hal ini disesuaikan dengan negaranya, apakah menganut ius soli atau ius sanguinis. Jadi, kesimpulannya, dari pembahasan yang sudah saya bahas sebelumnya, perkawinan campuran adalah bentuk perkawinan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan, yang dimana salah satunya adalah warga negara Indonesia atau WNI. Hal ini
semakin umum di era globalisasi dan menimbulkan kompleksitas hukum lintas negara. Dalam konteks HPI, pernikahan campuran menghadirkan persoalan mengenai hukum mana yang berlaku baik dalam sahnya perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, status anak, hingga warisan. Pernikahan pernikahan campuran ini diatur dalam berbagai dasar hukum seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1976 tentang perkawinan, pasal 59 dan 57, lalu BW pasal 83 dan GHR pasal 10. Berikutnya, syarat pernikahan campuran terbagi menjadi dua, yaitu syarat formil menyangkut prosedur pencatatan pernikahan, kehadiran di hadapan petugas, izin dari orang tua atau wali, dan dokumen administratif. Lalu syarat materialnya mencakup larangan kawin paksa, batas usia, larangan hubungan darah, dan persetujuan bulat para pihak. Validitas pernikahan ditentukan berdasarkan prinsip hukum seperti lex loci celebrationis dan locus regit actum serta mempertimbangkan hukum tempat tinggal atau kewarganegaraan para pihak. Dalam hal kewarganegaraan, pernikahan campuran tidak otomatis mengubah status kewarganegaraan. Anak hasil pernikahan campuran dapat memiliki kewarganegaraan ganda terbatas hingga usia 18 tahun. Setelah itu, anak tersebut harus memilih salah satu kewarganegaraan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurang atau salah kata, mohon maaf. Terima kasih.